di alun-alun gitu senangnya saiki karena angel mlebu kok ditutup itu. Ekornya abang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu bil huda wa unzila ilaihi al-Qur'an basyiran wa nadhiran amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti secara langsung maupun secara online, marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita awali dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Ini udah Saya belum buka. makanya kita ini sudah share satu. Oh, jadi mau. Oh ya, udah pernah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 94 dan insyaallah 95. Surah Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Ada riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari dari Abu Aliyah mengenai sebab turunnya ayat ini. Abu Aliyah menerangkan bahwa orang-orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini sebagai pilihan kepada mereka. Ini ayatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas ila akhirih. Katakanlah wahai Muhammad, in kanat jika ada lakum bagi kalian orang-orang Yahudi, apa yang ada darul akhirah itu kampung atau tempat di akhirat Allah yang ada di sisi Allah itu khalisatan khusus, yakni khusus kalian semua, min dunin nasi, bukan untuk manusia yang lain. Fatamannau, maka
haraplah al-maut pada kematian pun jika ada siapa kalian itu sholiqina orang-orang yang benar. Secara umum surah Al-Baqarah ayat 94 dapat kita terjemahkan katakanlah Muhammad, jika tempat akhirat yang ada di sisi Allah itu memang khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah atau berharaplah kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. Ya, kita buka tafsir Fahrudin Ar-Razi untuk memperjelas maksud dari ayat ini. Ketahuilah bahwa ini, yakni klaim akhirat atau surga itu hanya dikhususkan untuk orang-orang Bani Israel. Maka klaim ini merupakan salah satu dari buruknya sifat dan juga pemahaman. Mengapa demikian? Yang pertama, mereka mengklaim di ayat lain, وَقَالُوا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا. Dan mereka menyatakan bahwa tidak akan pernah masuk surga kecuali orang Yahudi. Di ayat lain, وَفِي قَوْلِهِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ, kami adalah anak-anak Allah dan juga kekasih-kekasihnya. Lalu di ayat lain, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا بِالْأَيَّامِ مَعْدُودَةٍ, mereka menyatakan sedikit pun tak akan ada api neraka yang menyentuh kita kecuali hanya beberapa saat. Nah, itu beberapa klaim-klaim. Jadi dulu Roger Garaudy, salah satu pemikir sosialis Prancis, menerbitkan buku kalau tidak salah ingat tahun 99, berjudul Dongeng-dongeng politik, dongeng-dongeng politik yang berdasari berdirinya negara Israel. Antara lain dongeng politik yang pertama adalah bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Mereka adalah bangsa terpilih. Cukup jauh Padu, mohon maaf, sehat saja. Kami berpikir apa itu sakit itu. Sempat mau kita jemput sebenarnya. Sedang kundur di Bali apa? Oh ya sudah, jawab yang penting sehat. Nah, di dalam politik mereka menciptakan itu. Satu, mereka adalah the chosen Sya'bullah al-Mu'min, the chosen nation apa? Rakyat apa? Warga bangsa yang terpilih. Yang kedua, mereka menciptakan dongeng yang kedua bahwa mereka adalah tentara yang tidak terkalahkan. Yang ketiga adalah bahwa Palestina itu adalah the chosen land, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Itu diantara tiga dongeng politik dari bangsa Israel. Nah, mengapa muncul dongeng-dongeng politik seperti itu? Kalau kita runut di dalam sejarah bangsa Yahudi, itu ternyata memang dari dulu mereka sering menciptakan legenda-legenda, dongeng-dongeng, mitos-mitos itu. Misalnya mitos yang pertama, sebagaimana ini disampaikan di Al-Baqarah ayat 94 ini, bahwa mereka mengklaim surga itu hanya khusus VVIP mereka, khusus untuk mereka saja. Mitos yang kedua, mereka adalah anak-anak Tuhan dan juga kekasih-kekasih Tuhan. Mitos yang ketiga, bahwa mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, ini
terjadi sejak ibaratnya Nabi Musa. Jadi ketika berarti tikunnya nopo sudah bersyukur, tidak cukup nopo buyur atau canggah atau wareng, sudah bersyukurnya ya supaya paling cukup generasi keberapa yang orang Israel zaman abad sekarang itu. Kalau dihitung sejak Nabi Yakub misalnya, gitu. Oke, jadi kalau saya muliakan memang orang Israel ini sering dan terbiasa menciptakan mitos-mitos, slogan-slogan, jargon-jargon yang memang mereka ciptakan sendiri, semacam hoax-hoax yang mereka ciptakan sendiri dalam rangka untuk melegalkan perbuatan-perbuatan. Mereka merasa bahwa Palestina itu adalah the land, tanah yang dijadikan oleh Tuhan kepada mereka, dengan pengertian bahwa mereka itu berhak untuk menjajah Palestina itu. Mereka itu dan mereka melakukan hal itu. Kemudian mereka mengklaim sebagai tentara yang tidak terkalahkan. Memang di satu sisi itu kemudian menciptakan sebuah gerakan yang positif. Kita tahu bahwa ya terlepas dari itu berbagai kegagalan, tapi kan memang diakui dunia bahwa Mossad Israel itu kan termasuk dinasti intelijen yang cukup terpandang gitu. Bahkan CIA kadang dikalahkan gitu. Ya kalau cuma bin itu ya Allah sesuatu. Nah, yang saya maksud apa? Kalau saya melihatkan, bangsa Israel adalah bangsa yang terbiasa hidup dengan kebohongan. Baik kebohongan untuk diri mereka sendiri, apalagi juga kebohongan kepada orang lain. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin mereka, kalau misalnya Pak Hilmi pernah mengatakan, jadi wong saya arpe opo kalau angel kandangannya oke, kakean wang salan dan wang sulan kalau kata Pak Hilmi itu ya. Selalu ada uporo, narasi, ungkapan yang kemudian menjustifikasikan atau melegalkan perbuatan mereka. Aslinya mereka itu kan sebenarnya tidak mau melaksanakan syariat itu saja. Aslinya itu. Misalnya kelas yang pertama kemarin kita akan ketemu ayat nomor ini. Kemarin. Ketemu ayat atau belum ya? Ayat yang bahwa Allah itu memberikan jaminan kepada kita untuk tidak beriman. Ayat 10 bima anzalallahu ta'ala. Di tempat lain, maksudnya di pengajian yang di tempat saya di rumah belum. Berarti surah Al-Baqarah ayat 100 berapa di rumah? 168 kalau tidak salah. Jadi mereka mengklaim bahwa mendapatkan arahan bahwa mereka boleh tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Boleh tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka merasa dapat keistimewaan itu. Bisa buatan belum di sini bisa di rumah kajian dengan jamaah di rumah. Oke. Nah, pelan-pelan seperti itu bahwa kita mendapatkan semacam privilege, kekhususan untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Selain bahwa ini di sini di Al-Baqarah 94 bahwa surga itu hanya khusus untuk mereka, jadi tidak untuk orang lain. Selain sebelumnya kita ketemu dulu di Al-Baqarah ini sudah Waqalu lan tamasana an-naru illa ayat 80. Ayat 80 mereka mengklaim bahwa api neraka tidak akan pernah menyentuh kami. Lalu diulang lagi di 94 bahwa kami tidak surga itu hanya khusus untuk kami.
Kalau kemudian di ayat lain belum ada waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Selesai itu hanya boleh dimasuki oleh orang Yahudi dan seterusnya. Nah, pelan-pelan itu semua sebenarnya bermula dari mereka itu ingin orang itu paham bahwa kita itu boleh bermaksiat, kita itu boleh tidak melaksanakan syariat, kita itu boleh tidak beriman. Ya ini ingin dibebas tugaskan dari tuntutan syariat itu saja. Aslinya itu tidak orang belum ibadah, orang Jawa ini gitu lagi. Orang belum ibadah, orang belum tidak mau beribadah, tidak mau taat, tapi kemudian ayat diukuroni narasinya itu macam-macam. Nah antara lain, nah untuk membongkar klaim itu, untuk membongkar kebohongan itu, untuk menunjukkan bahwa itu semua hanya angan-angan, hanya buatan mereka, narasi-narasi buatan, tidak dari Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan press release, press conference, konfirmasi sekaligus validasi. Sebenarnya klaim itu adalah kebohongan. Tidak ada namanya Tuhan itu mengkanalisasi atau mengkhususkan surga itu hanya untuk suku tertentu. Surga untuk wong Arab, tidak ada kayak gitu. Surga itu milik Allah, diberikan kepada yang dikehendakinya. Yarhamu man yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Hukum asalnya itu. Kalau secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya kalau sebuah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa masuk surga atau masuk neraka itu hak prerogatif Allah. Jadi jangan kita merasa orang Muslim mukmin pasti masuk surga, itu muktazilah. Begitu pula jangan kemudian orang kafir pasti masuk neraka, itu juga muktazilah. Jadi kalau yang serba memastikan yang menjadi hak Allah itu muktazilah. Kalau kita itu Ahlussunnah Jamaah itu ya pokoknya tak kersane Gusti Allah. Memang ada nanti hukum keadilan Allah, yaitu apa? Jadi titik bedanya antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah itu bahwa kalau keadilan dari Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah keadilan yang mutlak dari kehendak Allah. Kalau Mu'tazilah adalah kehendak Allah, keadilan yang mutlak karena logika manusia. Logika manusia bahwa orang beriman dan taat pasti masuk surga. Orang kafir, musyrik pasti masuk neraka. Itu kan logika manusia. Itu Mu'tazilah. Maka kadang kalau kita seperti ini itu ya hati-hati saja. Ya ada bau-bau Mu'tazilah. Bisa berarti ya asal kita istighfar lalu merubah keyakinan ya sudah selesai. Tidak usah. Itu kan urusan akidah kan. Ya benar ya. Nah makanya kan kita harus ngaji. Nah makanya nanti kita ketemu ayat-ayat yang tadi yang menegaskan bahwa yang benar ini sesuai Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Belum nanti ya. Kita jelaskan satu. Nah kembali ke sini bahwa menyampaikan orang Yahudi itu memang sejak dari dulu hidup dengan mitos. Antara mitos bahwa klaim surga hanya khusus untuk mereka. Khalifatan min dunin nasi. Khusus untuk mereka, tidak untuk orang. Untuk membongkar atau menunjukkan kekeliruan dan kesalahan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh memerintahkan kul, katakanlah wahai Muhammad. Pertama dari kata kul kita belajar Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kalanya kita memang harus ngomong, ada kalanya kita harus menyampaikan. Jadi kalau ada orang bilang, kolas, wong kikele dulu ben-ben wae. Orang salah ya biarin saja. Wis gede-gede. Apalagi sekarang itu ada medsos, nanti juga tahu sendiri. Ini loh Nabi Muhammad. Kalau melihat sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, dia dijauhi, ngomong, kul,
Kul itu tidak boleh dibalik. Kul itu tidak boleh hanya dipikirkan. Kul itu tidak boleh hanya diniati di dalam hati. Kul itu ya diucapkan. Meskipun diucapkan itu tidak harus zaman sekarang, tidak harus dengan mulut. Diucapkan itu ya ditulis. Tulisan itu kan bunyi, suara, ucapan yang tertulis kan begitu. Nah kalau kebetulan muncul pertanyaan, bagaimana orang bisu kemudian mengamalkan ayat ini? Kan pertanyaannya begitu. Berarti ayat ini hanya khusus untuk kita yang ya kan? Orang bisu itu nggak wajib mengamalkan Al-Quran. Maksudnya, lah kan Allah perintahnya kul, lu belajar balaghah. Nah, maksudnya apa? Ya ada namanya muqtadhal hal. Muqtadhal hal itu apa? Sesuai konteksnya. Kul itu adalah untuk orang yang bisa berbicara. Kalau orang yang tidak bisa berbicara, ya boleh. Itu namanya muqtadhal hal. Maksudnya Allah harus merintahkannya, katakanlah, tulislah, ayo, share-lah, ayo. Kurang kali. Nah, itu kan contoh ilustrasi. Kul, katakanlah, bisa lewat mulut, bisa lewat tulisan, jika memang kamu tidak bisa ngomong. Karena Al-Quran ini tidak hanya untuk orang yang sehat, untuk seluruh umat manusia. Bukan lisan. Modern gitu. Oke. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita itu melihat sesuatu yang tidak benar, maka kewajiban kita adalah kul. Kul itu menyampaikan kebenaran. Wahai Muhammad, katakanlah yang sebenarnya. Bahwasannya, wahai orang-orang Bani Israil, jika memang klaim kalian itu benar, in kuntum shodiqin, jika klaim kalian itu benar, bahwa surga itu hanya khususan, khalisatan, dikhususkan untuk kalian, bukan untuk orang lain, maka kalian sekarang fatamanul mauta, maka berharaplah. Fatamanul mauta itu Bapak bisa punya. Jadi perintahnya bukan mutu itu fi'il amr, bukan mutu bahasa Indonesia, matilah kalian, bukan. Sekedar berangan-angan. Bapak bisa muliakan di dalam bahasa Arab, berulang kali kita sampaikan, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang kecermatan. Kecermatan di dalam bertutur kata. Maka kalau mau menjadi DCO, presiden, oke. Ya intinya dulu bicara resmi presiden. Tidak dulu bicara kementerian atau apa saja itu harus belajar Al-Quran. Dia harus belajar cermat. Jadi selain cerdas juga cermat, maka ada cerdas cermat. Kadang orang pintar ngomongnya ngawur. Kadang ada orang ngomongnya benar, orang benar. Nah, cerdas cermat itu benar benar. Nah di sini ada namanya amula yang berhadap. Amula yang mulu berhadap. Dan fi'il amr atau kata perintahnya mul. Amula yang mulu ukmul ya. Itu juga berhadap. Lalu ada kemudian tolaba yang rubu udruk meminta. Lalu kemudian ada apa lagi? Saya perlu satunya lagi. Nah, ada yang ini tamanna ya tamanna, berharap. Ada takhayala ya takhayalu takhayal, berkhayalan. Kalau saya muliakan, tamanni itu biasanya menjelaskan makna harapan yang sulit atau bahkan mustahil terjadi. Tamanni itu adalah mengharapkan sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi. Kenapa diperintah kosakata yang ini kata manam, bukan kata amalu misalnya atau fatmulu misalnya dengan kosakata yang tadi atau fatulubu misalnya. Karena apa? Baca melihat kurang lebih kira-kira begini.
Kalau gaji kita itu dalam 1 bulan, misalnya 1 juta, lalu kemudian kita ingin beli mobil, itu kan kalau kata orang Jawa ngoyowo, dengan asumsi bahwa 1 juta itu mungkin hanya cukup untuk kebutuhan kita, akan kurang. Jadi tamannya itu antara harapan, antara harapan dengan kenyataan itu jauh sekali. Kira-kira seperti itu tamannya. Kalau misalnya ada pepatah bahasa Indonesia seperti punggung merindukan bulan. Nah, sebenarnya begitu. Itu kan harapan yang biasanya harapan yang sulit tercapai atau bahkan mudah tercapai. Kalau kata orang Mesir, nujumun sama'i aqrab. Langit atau bintang di langit itu lebih dekat. Maksudnya apa? Cita-cita itu terlalu jauh. Makanya kata atau kata Jawa ngoyo. Nah, pertama kamu mau nanti kan di bawahnya ada walai ya taman tahu abadan bima qaddamat aidi. Orang Bani Israel itu orang yang paling takut mati. Orang Bani Israel itu adalah orang yang paling takut mati. Maka kalau diperintah matilah itu, Gusti Allah itu berarti memerintahkan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh orang Bani Israel. Maka diberi perintah yang mungkin saja orang Bani Israel itu kuat untuk melakukan itu. Sebab ada kaidah usul fikih kurang lebih berbunyi taklihu ma la yutaq muhal. Allah itu mustahil memerintahkan atau menetapkan syariat yang mustahil dilakukan oleh hambanya. Maka kalau kamu matilah atau matilah itu tidak mungkin, bunuh dirilah. Itu tidak mungkin. Allah berangan-angan mati saja mereka tidak mau melaksanakan atau sulit. Nah, apalagi disuruh mati kan kira-kira seperti itu dari pahami. Sehingga ini menunjukkan bahwa satu, maka nanti di 96 wala tajidannahum ahrafan nasi 'ala hayat. Jadi orang adalah orang yang sangat ingin tidak mati. Maka mereka menciptakan Iron Dome, membunuh pemimpin Hamas saja dengan pesawat dari awal. Enggak wani, tembak-tembakan saja. Dan orang Palestina, itu kemarin kalau saya lihat kan, pas Kamboja sama Thailand itu kemarin latihan perang. Itu kan ada tentara Kamboja, masya Allah, saya juga saya lihat populasi saja kok perang kok begitu. Itu betul. Dan betul-betul suami itu copot baju dan masjid saya juga. Ya, keren. Mereka tahu bahwa Thailand itu lebih canggih bersenjatanya lebih lengkap. Maka mereka melakukan semacam keberatan bahwa aku rawat ini. Aku nggak takut masih punya senjata yang keren itu. Aku rawat ini. Itu kan bentuk sebuah perang saraf, perang biologis yang perang psikologis yang cukup keren. Nah, maka orang kita itu kalau perang, gitu, itu nggak berani. Paling aku nilai tangan, disuruh gitu kan, bikin ilmu di Indonesia, itu seperti itu aku pasti. Nah, pasti dengan netizen Indonesia aja, idea itu udah turun. Dijulit sama orang Indonesia, diundang-undang ke orang Indonesia, semua orang. Aslinya seperti itu. Loh, Israel itu, kalau Amerika itu kata dengan kadang lah, nggak usah diseruput oleh orang se-Arab gitu. Itu cukup unit keberapa dimasukkan Mesir gitu lah. Orang Kairo itu perang, nggak usah Alexandria, Ismailia, Syarqiyah, Bolivia, provinsi-provinsi di Mesir itu nggak usah. Orang Kairo kok perang, udah sih 1 jam. Orang Mesir itu kan orang perang tenangan itu. Jadi orang Mesir itu memang tipologinya seperti itu. Makanya kita ya dalam hal yang negatif kadang-kadang orang Mesir itu udah sawah ngeyel. Berarti
Maka ketika saya pulang dari Mesir itu, ternyata saya itu kayak nggak pulang juga. Dalam pengertian, waktu awal saya untuk bisa Mesir itu. Nah, itu seperti itu. Ngayalan, gue itu ngayal. Mirip orang itu. Tapi di sisi positifnya artinya apa? Etos kerja dan militansinya keren, tinggi orang-orang Mesir itu. Jadi kalau presiden mengumpulkan itu, wah tentara Mesir, kita banyak Israel. Kalau Israel kok, lalu kita satu hari. Lalu kemarin ada tentara-tentara ya apa Mesir dengan pameran tank 10 misalnya Israel. Bilang sama mereka, Pak, kalau aku harus dinakali kalau mau Mesir seperti itu. Akhirnya ya orang Amerika, biar ojo ya, kayak di mukai dan untuk terjun. Ingat, buat apa yang tangan bayu? Nah itu gitu. Seperti itu. Nah ini seperti itu. Mereka itu tadi kalau kata Pak Jonathan itu cicilan tadi, ya karena cicilan kalau nggak Amerika itu. Kalau misalnya nggak gimana, lu lah nggak usah Lebanon, Irak, Yaman lalu Saudi turun tangan, terus tidak mungkin Mesir kok sambung. Cuman kan ya itu tadi, Israel video seperti itu, tinggal itu. Amerika perang pun masuk, garuk-garuk saya, gosya, nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu macam aslinya sifatnya jirih hati. Tapi justru karena orang itu takut mati, maka mereka berpikir bagaimana cara sama dan pernah datang Imam Ghazali. Muncul pertanyaan, kenapa sih orang Barat itu terprogram semuanya? Pola pikirnya, pola hidupnya, pola makannya, dan seterusnya, politiknya, dan seperti itu. Karena mereka itu ada keyakinan bahwa ya surga itu hanya di dunia. Mereka mati ya sudah. Mati itu akhir dari perjalanan manusia. Maka kemudian mereka itu merasa kayak saya itu hanya hidup satu kali, ya di dunia. Maka mereka wujudkan betul surga itu. Tapi kalau baiti dan nanti rumahku surgaku itu betul-betul diterapkan. Bersih, teratur. Beda dengan orang Islam. Apalagi kalau sudah ada jargon penduduk negara dengan Muslim terbesar di dunia. Nah itu, kalau kita itu dengan glorifikasi itu biasanya diambil leno. Leno itu apa? Terlena. Gitu. Maka kita tidak meningkatkan kualitas diri. TKT kita ini mayoritas. Betul ternyata perekonomian NKRI yang buatnya bukan non-Muslim. Karena kita seperti itu, karena terlena. Dikudang-kudang karo walon tuh, negaranya Mbak Dun, Pak Dun. Dikudang oleh Belanda kita terlena. Jargon bahwa kita ini adalah masyarakat yang tidak suka berperang, gitu. Pokoknya orangnya baik-baik, gitu. Negeri Muslim terbesar dan seperti itu, hanya kita terlena seperti itu. Dibong-bong, betul. Nek dari ini wong Jawa ini dipangku mati, kan gitu. Dikutang-kutang dulu kan ada legenda itu, ketek, wah, ketek sapi gitu kan, wah, dibuat demi waktu malah makan dicil-cil, rakenong, jadi kan, mau dibelitang ini dipanai, dibuang, diobong, sakti orang, gitu. Akhirnya angin topan sesumbar, makanya biar saya yang urus. Diubah wabuknya malah tetek mencolok orang tidak nyambung. Undang buat dia ngobrol teman-teman malah mencolok. Akhirnya angin sepoi angin itu turun angin black itu. Kadang-kadang kita seperti itu dikutang-kutang dulu ada era Belanda, macam Asia dan seperti itu black tiba-tiba dibunuh. Utangnya 9.713 triliun. Kan kira seperti itu. Tiba-tiba beri kontrak sampai 2026 sejak 67. Dan seperti itu banyak lah hal yang membuat kita itu kemudian terlena. Kira-kira seperti itu manusia ya. Nah sehingga kita perlu
Tapi bahasanya bukan takut mati. Kita itu tidak ingin mati. Tidak ingin mati dengan takut mati itu beda sebenarnya. Kalau takut mati itu memang ya dia itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mati. Tapi bukan karena pertimbangan nilai, bukan karena pertimbangan sebuah prinsip atau akidah atau perjuangan. Tapi kalau tidak ingin mati itu bukan takut mati. Saya itu sudah tidak takut mati, cuman saya belum saatnya mati karena masih ada misi hidup yang masih sangat tuntaskan. Dan kira-kira seperti itu. Nah, orang Yahudi itu, orang Bani Israil itu, memang tidak ingin mati. Nanti alasannya kenapa sih? Nah, sehingga dari pasal manawul maut, logikanya gimana? Logikanya dijelaskan dalam tafsir Al-Mawardi, halaman 161. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang mempunyai plan atau keyakinan bahwa mereka itu termasuk ahli surga. Li'annahu man ya'taqada annahu min ahli jannah. Kan tadi urutannya bagaimana sih? Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min duninnas. Katakanlah, jelaskanlah wahai Muhammad, kamu bikin press release sana buat dijelaskan kesalahan-kesalahan kejadian dan orang Yahudi itu. Mereka akan mengklaim bahwa surga itu hanya khusus untuk mereka, bukan untuk orang lain. Oke, berarti kan Anda mengklaim sebagai ahli surga. Karena mautu ahabbu ilal hayat. Mestinya premis mayornya, preposisi pertama, kalau Anda mengklaim surga itu khusus untuk kalian, maka mestinya bagi kalian mati itu lebih baik daripada hidup di dunia. Kan begitu ya? Sebab posisi yang kedua, premis minornya, 5 yasiru ilaihi min na'imil jannah. Karena ketika Anda mati, Anda baru bisa merasakan kenikmatan surga. Selama Anda masih hidup di dunia, Anda tidak akan pernah merasakan kenikmatan surga. Kan kira-kira begitu logikanya. Lulanya, lah kok di dunia kok pengen sugih nggak mau kerja, pengen pinter nggak mau belajar, pengen masuk surga tanpa ibadah. Itu kan berarti ngoyo. Jadi kalau misalnya ada orang ongkang-ongkang seperti itu tiba-tiba langsung kaya, tiba-tiba langsung bisa makan, ya itu mungkin di surga. Nah, di dunia tidak bisa ada orang seperti itu. Nah, diperjelas lagi di Fakhruddin Ar-Razi. Ya, namun li'anna na'imal akhirati matlubun wala sabila ilaihi illa bil maut. Tidak mungkin kita itu merasakan kenikmatan surga kecuali dengan kematian. Nah, dan benar, kalau memang benar surga itu hanya khusus untuk kalian, maka berangan-angan mati aja lah, jangan matilah, dan mati lagi kabur. Kalau mati aja mesti kalian tidak mau, tapi berangan-angan aja. Neng kan nanti berikutnya walaya taman naubi abad. Mereka sama sekali nggak pernah akan mikir mati aja enggak. Maka mereka selalu berpikir, bagaimana yang saya muliakan? Ya, bagaimana Israel itu kuat, terus. Jadi Israel itu punya kesepakatan dengan Amerika, kesepakatan itu unik. Ya Amerika, jadi Israel bilang ke Amerika, Pak, jenengan oleh ngedol pesawat apapun dan negara manapun. Nek, coro-coro spesifikasinya gitu. Sama-sama punya F-16. F-16-nya Israel dengan punya Mesir, apalagi punya Indonesia, itu beda. Secara gambarannya kira-kira misalnya mutenlah toko kecok itu, misalnya itu ya wow, empur lagi lain orang bosok. Indonesia belumnya sama lain lah, orang itu bosok. Ya seperti itu.
Berlaku F-35-nya Israel dengan F-35-nya Qatar atau Saudi atau Singapura, ya beda. Pasal itu pokoknya. Intinya pokoknya kita itu harus lebih kuat daripada negara yang lain. Nah gitu. Itu contoh. Karena mereka itu takut memikirkan mati. Memikirkan mati aja takut. Apalagi mati itu sendiri. Mikir mati aja mereka itu takut. Nah sebab itu mereka selalu berpikir bahwa semua negara itu memusuhi saya. Maka saya harus kuat. Ya benar lah. Oh, mereka itu gimana pun buat dosa. Dari Kisro, ya, seperti itu. Di Jerman dulu zaman Hitler Kisro. Dia sejak zaman Nabi lah. Pindah ke Andalusia bikin Kisro, pindah ke Abbasiyah bikin Kisro, pindah ke Turki membolehkan Raja Abdul Hamid. Iya toh. Bahkan konon-konon katanya juga di Mesir modern, nah Mesir zaman modern kan sudah sering kita sampaikan. Nah, Mesir zaman modern itu juga termasuk yang membolehkan zaman Abdul Hamid, Leonardo Yahudi. Intinya dimanapun mereka bikin Kisro, tiba-tiba kok ada di Sulawesi, Sulawesi, bendera Israel, dan seterusnya. Oke, kembali ke saat ini Fataman Nawal Maut. Kalau memang benar surga itu khusus untuk kalian, maka matilah semua. Matilah kalian biar cepat masuk surga. Nah kira-kira seperti itu logikanya. Nah kalau saya muliakan, maka hati-hati nih. Jangan sampai kita itu kemudian memahami Al-Quran sepotong-sepotong. Nanti ada orang bunuh diri. Orang bunuh diri, kemudian tiba-tiba ditemukan tarik kertas oleh penyidik polisi. Saya sengaja bunuh diri karena diperintah oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 94 berbunyi fataman nawul mauta in kuntum shodiqin. Maka beramal untuk mati jika kalian orang yang benar. Karena saya ingin jadi orang yang benar, maka saya bunuh diri. Wah, iya. Ayat sebelumnya nggak dibaca. Dan itu yang fawaidul musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat ya, saya nggak mau celaka. Maksudnya kan orang tadi celaka. Ayatnya fawaidul musallin. Nah, membaca Al-Quran itu harus komplit, utuh, sesuai konteksnya. Jangan dipotong-potong. Banyak potong betul. Ada yang mau meledak ini sana negara itu, ditangkap sama Yesus. Apa alasan Anda beriman? Ya, ini saya itu orang Islam. Mengamalkan Al-Baqarah perintah kutiba alaikumul kitab. Diwajibkan atas kalian jihad. Kalau penyidiknya mahasiswa KS itu mau ditanya dulu. Oh iya. Kamu paham nggak maknanya bahasa Arabnya? Oh iya apa? Saya itu kan hafid. Oke. Yuk. Kutiba kitab akmil. Lanjut. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an yakuha. Soalnya lagi boleh. Oke. Terus sekarang hafalan ya. Kita dari tadi dulu. Kalau itu masuk huruf syafatain atau huruf kitab atau benar pas di Sinause. Kedua, kutiba fi'il atau isim. Nopo itu? Huruf pola C. Kutiba maklum atau majhul. Apa nih Bu? Ini nama mana ini? Waduh, ya makanya. Al-Quran ini berbahasa Arab, lembut pahami itu terjemahan. Makanya ini ngebok sanggol-gol seperti itu. Terus lagi, apa bedanya al-qital dengan al-qatlu, al-harbu, al-ghazwu dengan al-jihad, dengan apa meneh, apa boleh. Makanya ini kita usir. Kata Hasan al-Basri atau Mas'ud Abdul Aziz, man 'amila bila ilmin karena yusrifu aktsara mimma yusrifu. Orang kalau beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Seperti anak saya sok-sokan mainan di pabrik. Ya itu
Anyar itu, ini nanti bisa, adik bisa. Orang sekarang jajal itu adalah mainan cerita nanti jajal itu terima buka tidak semua patah. Sekarang ini bocah, tapi di jalan nangis bisa aja bisa. Orang iso, ya, seperti itu. Kalau saya nah, jadi kalau ada orang sok-sokan itu kan sok bisa rumongso yang orang rumongso. Baik, saya muliakan Fataman awal mau tak ingin itu bukan perintah untuk kita mati, bukan perintah untuk bunuh diri. Ini konteksnya adalah tantangan. Konteksnya adalah tantangan kepada orang yang mengklaim bahwa mereka itu adalah pemilik surga satu-satunya. Maka kadang-kadang bisa melihatkan beberapa kekeliruan para jihadis. Jihad itu ya, jihad itu adalah syariat. Jihad itu adalah umul akal, perbuatan yang paling utama. Antara lain jihad fisabilillah. Wus memang langsung masuk surga. Maka kemudian syahid itu tidak usah dimandikan. Kira-kira sameponya makna tidak langsungnya orang itu sudah suci, langsung masuk surga. Tidak usah dimandikan. Syuhada tidak boleh dimandikan. Karena kita seperti itu. Pertanyaannya, apakah kalau kita itu lalu mengebom di pasar, di mall, di hotel, startup atau apa itu? Jihad kalau syahid, diantar dulu. Logikanya apa sih? Alasannya apa dulu? Dasarnya apa dulu? Lah kalau kita itu menyembelih ayam saja, itu harus Masya Allah. Tata caranya teliti-teliti, ditutup, pisaunya itu harus tajam sekali, sekali tempel, seperti itu. Tidak boleh kemudian dicur air panas, apalagi dicemplungkan kalau betul-betul belum mati, darahnya sudah habis, kotos-kotos betul-betul mati, dan seterusnya seperti itu. Mosok manusia padahal walaupun karomna bani Adam, kok kita semudah itu menumpahkan darah manusia? Salah-salah kita bunuh orang. Bunuh orang itu di Al-Maidah dosanya seperti dosanya membunuh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Annahu, sesungguhnya man qatala nafsan bi ghairi nafsin, orang yang membunuh satu jiwa, ada yang memaknai tanpa alasan yang hak, au fasadin fil ardh, atau sengaja menciptakan kerusakan, faka'an nama qatalan nasa jami'an, dosanya seperti membunuh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, membunuh manusia seluruhnya. Nah, makanya jihad itu wajib, cuman caranya. Nah ini patahan mau. Jadi kalau saya pilih jihad mati masuk surga, semudah itu. Wong sepilih jihad itu agar dunia itu syariat bisa tegak, bukan untuk harus kita laksanakan. Tujuan jihad itu bukan orang supaya mati masuk surga. Tujuan jihad adalah agar syariat bisa tegak. Lah kalau orang Islam itu mati semua, yang mau melaksanakan syariat siapa? Kan pertanyaannya begitu. Dan yang menurut kabeh mati wae terus mlebu swarga. Apakah seperti itu? Dan nanti punya Allah yang lebih kita takon urip kok dunia iki ben menjadi khalifah dan syariat tegak masuk mati. Bapak itu agama ngene ngomong wae. Menemui swarga aja. Misalnya kira-kira logikanya kira-kira seperti itu. Itu kalau betul masuk surga. Dan itu kalau betul mati syahid. Lah kalau mati syahid atau bunuh diri, apa enggak serem itu? Kata manul mautan ingkuntum shodikin, bukan perintah untuk mati. Maka ada hadis la yatamannawna ahadukum al mauta. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali salah satu di antara kalian memikirkan mengharapkan mati. Itu maksudnya apa? Kalau bisa orang itu harus hidup dengan cara apapun. Bahkan dalam ekstrimnya, dalam fikih itu dikatakan saat kita itu terdesak, faman turra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Orang kalau kepepet terpaksa, maka boleh makan daging babi, makan darah,
sampai segitunya syariat. Namun harus dibaca itu juga ayat yang lain agar pemahaman keislaman kita itu utuh, agar dalam melaksanakan syariat kita itu sesuai ilmu. Bersyariat bagus, tapi jangan hanya modal semangat, jangan hanya modalnya, harus juga dengan ilmu. Kita tahu riba itu haram, cuman caranya gimana melaksanakannya? Maksud kita kemudian BI dibubarkan, BCA dibubarkan, kemudian misalnya kita jadi PNS, mau buat rekening BRI, BCA yang semua riba, terus bikin aturan sendiri. Pokoknya kalau lupa mau gaji itu lewat BNT, Yaudi gaji yang kerja Tritunggal itu. Loh, lihat nggak tahu aku, karena negara kan bilang begitu. Banyak orang bilang betul mawon nggak usah tadi PNS, ya polsek, alon-alon. Melaksanakan syariat bagus, cuma kan harus dengan cara. Makanya kemudian muncul fatwa DSN yang tidak harus lewat konvensional, bagus, arisan, kan tidak harus lewat DRI, dan cukup banyak nih dengan mawon bayar utang dengan orang, misalnya, ya toh, tidak harus lewat DRI bisa, kalau yang harus lewat DRI dan semuanya ya. Wong ini tuh urusannya bukan masalah Indonesia, ini masalah sistem yang menggantung dari dunia ini. Karena seperti itu, tidak semudah itu kemudian BRI harus dibubarkan, jadi harus dibubarkan dulu. Yang punya sistem siapa? Dan seperti itu, ya pelan-pelan kita jauhi berita itu, ya toh. Tapi ya dengan perencanaan. Minimal yang pertama itu dengan tadi pemikiran. Pokoknya umat Islam suatu saat nanti harus bebas dari yang namanya riba. Harus dipikirkan melalui jalan. Juga hanya tidak dengan modal tadi. Bank-bank dibungsi, karena melaksanakan praktek riba. Kata menambah mau tak ingin sedikit. Konteksnya adalah untuk membongkar, memberikan tantangan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa surga itu hanya khusus untuk mereka. Kalau memang klaim kalian itu benar, maka kalian berpikirlah untuk mati. Sebab kalau kalian nanti berpikir untuk mati, mungkin kalian ingin mati. Ketika kalian ingin mati, mungkin kalian akan masuk surga sebagaimana klaim kalian. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka di 95, wala yatamannauhu abadan. Bahkan saya melihat, huruf Nabi itu banyak, gitu. Tidak usah saya tanya yang di belakang itu nanti pada apa ya kan lupa. Ada lam, ada lam, ada ghaib, ada lam. Lam itu biasanya dulu, lah itu tidak, mungkin hari kemarin atau nanti. Kalau lam itu sama sekali tidak akan never bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa ini orang bakal belas bisa, orang bakal, orang sudi, orang bakal, orang bahasa Arabnya lan, never. Sudah begitu ditambah abadan. Nah, ini tauhid kalau kita lakukan menegaskan. Sebenarnya lan itu sudah an-nafyu ma'a ta'bid. Penafian secara sampai hari kiamat, selamanya bukan mungkin. Abadan selamanya itu penegasan lagi. Jadi bukan kok Al-Quran itu pemborosan kosakata, bukan, itu menegaskan. Jadi kalau misalnya kita sumpah kening, yakin, kira-kira seperti itu kalau kata orang Jawa. Walai yatamannauhu abadan, mereka sama sekali tidak akan pernah mengharapkan, memikirkan, menghayalkan kematian abadan selamanya. Bima qaddamat aydihim, karena apapun atau kekafiran yang mereka perbuat. Nah, maka dijelaskan masih di Fakhruddin Ar-Razi namanya. Oh bukan, ada di Bahrul Muhit. Mana tadi ini?
وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ya. Saya tadi itu baca gimana? Ada tulisan gitu. Kurang lebih penjelasan seperti ini. Bagaimana mungkin? Oh, sudah ada di tafsir Al-Wasit. Ada di Al-Wasit jilid 1. Bagaimana mereka memikirkan mati, apalagi betul-betul ingin mati? Bagaimana mereka memikirkan mati, apalagi betul-betul ingin mati? Sementara mereka itu sangat mencintai dunia. Kami bisa melihatkan, kan sudah menjadi rahasia umumnya bahwa memang harus kita akui orang-orang yang memang cerdas. Ada dulu kalau salah ketua kita Amerika itu Alan Greenspan, Bill Gates menentukan drug itu juga orang yang orang-orang Hollywood itu juga rata-rata orang-orangnya. Jadi orang-orang yang kaya-kaya rata-rata orang yang mengapa? Karena mereka itu adalah nanti di ayat 96 walatajid akhrasan nasi ala hayah. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga yang namanya hidup. Tidak ingin mati, ingin kepenak, ingin enak-enak di dunia. Sehingga mustahil mereka ingin mati, karena mereka merasa bahwa ya hidup di dunia sudah enak. Dan mereka juga tahu bahwa kalau mereka itu mati, jadi sebenarnya dalam sanubari relung hati mereka itu juga tahu bahwa mereka itu juga sebenarnya membohongi diri sendiri, telah melanggar atau bermaksiat atau durhaka. Dan mereka tahu bahwa balasan dari kedurhakaan dan maksiat itu adalah neraka. Maka mereka tidak akan pernah berpikir untuk mati, karena juga mempunyai semacam kayak pemahaman sebenarnya mereka itu kalau mati masuk neraka. Tapi kemudian hawa nafsunya yang mengalahkan mereka. Jadi meskipun tahu bahwa mereka itu melakukan dosa kesalahan, ya tetap saja melakukan itu demi dunia. Oke ya? Wala yatamannahu abadan. Mereka sama sekali tidak akan pernah memikirkan mati selamanya. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka. Yang dimaksud bima qaddamat aydihim adalah kalau dalam konteks ayat sebelumnya mereka menyembelih patung anak sapi. Kan khususnya Musa Samiri itu kan kemudian dia bisa jualan Tuhan. Ya lumayan, setiap satu orang beli patung sapi. Itu termasuk juga alasan mengapa orang-orang kafir Musyrik di zaman Rasulullah itu tidak mau meninggalkan berhala. Karena mereka itu logikanya logika empirik, eksistensialis. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu benda tidaknya harus kasat mata, indrawi, nyoto, kasat mata. Mereka biasa untuk bertauhid. Bertauhid adalah mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa diambu, dicium. Mereka bingung, Tuhan kok yang ngomong. Tuhan itu yang membuat saya kaya. Tuhan itu ya yang bisa saya jual. Lu kan di Arab dulu kan seperti itu. Jadi saya membayangkan kalau misalnya orang Arab jahiliyah itu dodolan pasar banget. Jadi jeruk anyar ini Pak masang di pos sampainya berapa Bu ini nganu enggan nganu kiriman ini mono sopo sampainya extender Mas seperti itu di sampingnya lagi lagi Mas ini nganu anyar bongsu nomor sampingnya orang Arab Tuhan 1003 itu lagi udah mana nah kalau orang bertauhid kan berarti tidak boleh jualan Tuhan. Lah kalau nggak jualan Tuhan, mereka dapat uang dari mana? Ya logikanya hanya sampai di situ. Karena dalam logika empirisme, eksistensialisme, kebenaran itu adalah kebenaran yang kasat mata.
Tuhan itu ya batu. Tuhan itu ya pohon. Sehingga ketika saya butuh uang, Tuhan boleh saya jual. Bisa dapat uang saya. Ini baru Tuhan. Dengan Tuhan kok Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Terus lah, wujudnya mana? Tuhan itu mana? Saya tidak bisa ketemu, tidak bisa kirim WA, raito sambat, tidak bisa tak telepon Tuhan. Saya ini lagi banyak utang nih, kira-kira jenengan orang ini orang. Kan kira-kira logika komunisme, materialisme, eksistensialisme itu kabeh sama. Bermula dari bahwa Tuhan itu harus kasat mata, Tuhan itu harus indrawi, Tuhan itu harus bisa saya ajak ngomong, Tuhan itu harus bisa menyelesaikan masalah saya. Maka ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan seluruh patung, yang paling besar itu disisakan. Lalu kemudian orang banyak-banyak masyarakat. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kuwi Ibrahim sing menghancurkan patung-patung kae Tuhan-Tuhan kami itu. Nah, dijawab di sini dari kalau Nabi Ibrahim. Kalau dalam roh disebut apa enggak? Mas saya Imam Bukhari. Qala bal kafiruhum hadza kanu yang disebut tauriyah. Tauriyah itu adalah menggunakan kosakata sindiran yang menunjukkan makna tersirat. Qala bal kafiruhum hadza kanu yang takono paling gila buku juga takono. Itu kan saya pikir bahwa kalian itu menyembah Tuhan yang tidak bisa ngapa-ngapain. Di takonnya orang Jawa aneh. Jadi Nabi Ibrahim ditanya, nah mungkin para koruptor itu kayaknya belajar tauhid sama Nabi Ibrahim. Apakah saudara terdakwa melanggar bla 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 bla? Oh lupa ya Pak. Untuk itu siapa ya? Nah, seperti itu. Auriyah. Kalau itu jawab yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Mestinya kan, wahai Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung ini? Jawabannya kan boleh jadi saya atau bukan saya kan gitu. Tapi gue takut orang lain gede kan. Itu kan maksudnya secara sindiran bahwa kalau bisa ya kamu jawab Tuhan gitu. Kan katanya itu Tuhan. Ternyata Tuhan itu yang termasuk memberi jawaban kepada kalian, apa sih membunuh Tuhan-Tuhan kalian itu. Utawa paling gede kan, yang gede cuma ini, kan lebih baik untuk gede. Tidak ada itu kan sebenarnya sekaligus memberikan pemahaman bahwa yang mereka lakukan akidah keyakinan mereka itu sendiri. Nah, termasuk ini wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim. Bapak bisa muliakan. Jadi orang-orang Yahudi tidak mungkin pernah berpikir sama sekali untuk mati. Bima qaddamat aydihim karena mereka itu hidupnya serba tadi foya-foya, sukacita. Bagaimana mereka ingin mati? Wong mereka itu menikmati dunia ini, menikmati keadaan dunia. Maka kalau misalnya Bapak saya muliakan orang yang sudah kantung cinta dunia, kok disuruh membunuh dunianya, ya sama seperti kita. Misalnya, kalau ada bandar narkoba atau taruhlah outlet minuman keras gitu ya, untuk tutup, ya ragu, dunianya seperti itu, mau gimana? Bima qaddamat aydihim. Ning wallahu alimun bil zalimin. Penutup ayatnya dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Al-Bahrul Muhit, kezaliman sebenarnya apa? Zalim itu apa sih? Zalim itu kalau dalam bahasa Indonesia lalim itu berarti menganiaya, semacam kayak mencelakai, menyiksa. Ya ada benarnya. Tapi kalau kita kembalikan ke makna bahasanya secara etimologis, al-zulmu huwa wada'u
fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sandal itu di kaki, kita pakai di hidung misalnya. Makan itu lewat mulut, tapi malah misalnya lewat udel. Maksudnya itu kita bukan karena sakit ya, sakit kan memang ada orang nggak bisa makan lewat mulut, itu lain lagi. Maksudnya secara. Terus kemudian misalnya, Bapak bisa melihat, gitu kalau anak-anak itu, gitu. Duduknya di meja, kakinya malah di kursi, kan kebalik. Atau malah misalnya itu di kursi, kakinya di meja. Jangan zolim. Nah, maka kemudian muncul dalam kamus politik pemimpin yang tidak mensejahterakan rakyatnya, malah menyiksa, itu disebut penguasa yang lalu, yang zolim. Maka inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung. Mengapa? Loh, kita ini diberi apa-apa oleh Tuhan gratis, ya kan? Kok malah menyembah selain Allah? Itu kan kezaliman yang sangat dahsyat, sangat agung, sangat besar. Nah, termasuk kezaliman itu juga dalam pemahaman. Nah, dari mana munculnya klaim bahwa surga itu milik orang Yahudi ini dari mana? Wah, surga itu milik Allah. Jadi, nah maka itulah kezaliman yang saat seseorang mengklaim bahwa dia pemilik surga, orang yang berhak menentukan siapa yang masuk surga, itu kan berarti merebut hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maka ponis kafir musyrik itu di dalam syariat sangat dijauh. Ponis bahwa kita itu pasti masuk surga, kita adalah yang berhak masuk surga, orang lain masuk neraka, itu sangat dijaga oleh syariat. Jangan sampai kita terjerumus ke situ. Dan sebenarnya yang berhak untuk menentukan masuk surga atau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu. Jangan sampai kita niru orang yang mengklaim bahwa surga itu hanya milik kami. Syarat masuk surga itu adalah menjadi Yahudi. Dan itu waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengklaim yang boleh masuk surga hanya orang yang Nasrani juga seperti itu. Orang Islam tidak ada begitu. Orang Islam dia yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi 'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadanillahu bi rahmatihi aw kama qala. Hadis sahih Muslim yang dulu rame di Metro TV, sampaikan Pak Quraisy itu pertengahan 2020 kalau nggak salah. Ya dong. Ya kalau gimana cara hadis itu polemik memang. Seakan-akan berarti orang itu nggak usah beramal kalau begitu. Wong kabeh itu miderek walase Gusti Allah. Layak dulu al-jannah, tidak akan masuk surga. Atau salah satu di antara al-jannah pada surga. Di amal ini disebabkan karena amalnya. Wala anda tidak juga. Oh ya Rasulullah. Ya. Wala anda termasuk aku juga. Illa ayat Allah. Hanya aku itu masuk surga mendapatkan kawalan dan karomatan dari Allah. Lu nek gitu berarti tidak usah beramal. Kita ngarep-ngarep rahmat Allah saja. Lah tadi itu ada ayat lain. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih berpotensi, lebih dekat diberikan kepada orang yang muhsin. Siapa muhsinun itu? Muhsin satu adalah orang yang atqana bi'amalihi, beramal secara tekun. Ahsana berarti derajat ihsan, orang yang tulus ikhlas. Ihsan itu apa sih? Kalau di pertama hadis Sahih Muslim itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang sudah sampai derajat ihsan itu beribadah seakan-akan kita itu tidak bisa melihat Allah. Minimal merasa dilihat oleh Allah. Bila itu kita belum sampai ke sana. Loh,
Berislam saja belum, beriman saja belum kok sudah ngoyo-ngoyo mendapatkan ihsan. Jadi mendapatkan kamalasan Gusti Allah itu tidak cukup dengan iman dan Islam, harus ihsan. Jadi kalau kemudian kita seenaknya lalu itu kita tidak usah masuk surga dengan amal dan tidak usah beramal saja. Cukup kita mengharap rahmat Allah. Nah, harap rahmat Allah itu urusannya itu harus komplit. Minimal mukmin dengan la ilaha illallah, minimal dengan rukun Islam yang komplit, baru kita ngarep-ngarep ihsan. Lah yang dapat jaminan rahmat itu bukan orang muslim, bukan orang mukmin, nek adalah orang yang muhsin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ringkasnya, kalau mau masuk surga dengan rahmat Allah, ya harus beriman, berislam, baru nanti naik derajat dapat muhsin, baru dapat rahmat Allah. Oleh kepinu, tidak usah sholat, tidak usah haji, tidak usah zakat, yang penting itu kawalan Gusti Allah. Jadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, jadi ini lebih gak logis lagi. Tidak beribadah, durhaka dan maksiat, selalu melanggar, lalu tiba-tiba mengklaim bahwa surga hanya milik kita. Apa enggak boleh? Publik itu enggak cukup kuadrat. Tikal telu. Wallahu alimun bil dzalimin. Termasuk kezaliman kita adalah saat kita melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. You know? Unsur akhafal zaliman aw mazluman. Gitu, termasuk kezaliman kita. Gitu, itu adalah ketika kita melakukan kesyirikan. Termasuk kezaliman adalah ketika kita itu melanggar hak orang lain yang disebut dalam hadis mazlamah. Mazlamah itu menzalimi orang lain. Jadi nanti itu di akhirat ada orang yang taat beribadah tapi merugi. Atas berusaha al-muflis. Hadis sahih. Kamu tahu nggak siapa sih orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang taat beribadah, you know, tapi dia kemudian melakukan kezaliman kepada orang lain dan belum selesai di dunia. Nanti di akhirat ditagih. Maka ya sanggane pemerintah khususnya presiden paling lembut. Kalau dia adil masuk surga nomor 1, kalau dia boleh masuk surga dari diri. Itu kalau masuk surga. Nah kalau masuk neraka, kok nggak serem? Loh aja. Nanti itu 250 penduduk Indonesia itu akan menuntut pemimpinnya. Ayo, Pak, ganti rugi tol, nanggung. Di tempatnya, mau mau diregani semua, itu mau dipikir, itu mau nanti yang buatan komplit. Lapor, Gusti Allah. Saya warga NKRI mau protes kepada presiden saya. Dan apa? Loh, lainnya dapat nopo BLT saya nggak dapat. Padahal saya itu miskin sama sekali. Wah ya Allah, maka Umar bin Khattab dulu kan konon dalam riwayat disebutkan ketika Zaid bin Aslam sektrin mayor TNI. Biar saya aja yang manggul ganti. Saya tahu kamu orang baik. Pertanyaan saya, kamu mau mikul dosa saya nanti di akhirat? Langsung mundur dari Islam. Kurang lebih andai kata orang Islam punya presiden seperti Anda, niscaya nggak akan ada orang terzalimi. Jangan angel, ini nggak usah mikir-mikir punya presiden atau gubernur atau bupati atau ketua RT seperti Umar bin Khattab lah. Niku jenenge taman nih itu ngoyo-ngoyo. Ya yang minimal ya 5%-nya lah kerja Pak. Tidak seperti itu. Jangan hanya tegasnya, jangan hanya gebrak meja. Ayo adil juga kita tanya. Memikirkan itu kan juga termasuk. Lumar bin Khattab itu maka betul. Dan itu karena doa Nabi. Maka kalau kita mau menjadi pemimpin kita itu baik didoakan. Allahumma a'azzil Islam fi umaraini. Allahumma a'azzil Islam fi ahad bi hadainil umaraini.
Ya Allah, semoga Engkau menjayakan Islam dengan salah satu dari dua Umar yang Engkau cintai. Yang dicintai adalah Umar bin Khattab, yang dicintai adalah Umar bin Uqbah al-Yasam. Ya, jadi memang orang baik itu tidak cukup dengan kita istilahnya ngomong, tidak cukup dengan pintar, harus didoakan. Baik, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Monggo 5 menit ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup dari ayat bahwa saat kita itu jadi zalim, kami melihat tidak hanya dalam perbuatan tapi juga dalam pikiran. Saat kita itu memiliki pemikiran-pemikiran yang keliru itu juga zalim. Termasuk seperti orang Bani Israil tadi itu merasa sebagai pihak yang bisa mengkanalisasi atau memprivatisasi surga tadi itu. Ya, apa ini? Di Al-Quran itu ada bahasa penyebutan Bani Israil. Ya. Di sisi yang lain juga ada penyebutan orang-orang Yahudi. Baik, ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya perbedaan antara orang-orang Yahudi dan Bani Israil itu apa? Ya. Dulu waktu kita ingat saya di 48 itu pernah kita sampaikan potensi ya. Bahkan itu setelah dibuat disertasi doktoral. Jadi kalau Bapak Ibu semua tahu ketua MUI Bantul itu, ya Haji Habib Syakur itu kan disertasinya itu penelitiannya di situ. Saya yang ikut itu beberapa kali itu dengan. Nah begini, dulu saya pernah menyampaikan ini. Kalau secara harfiah, Bani Israel itu kan berarti anak cucunya Israel. Israel itu siapa? Israel itu adalah Nabi Yakub. Nah, Israel itu artinya apa? Israel itu adalah hamba Allah yang taat. Berarti Nabi Yakub itu julukannya Israel. Israel itu artinya hamba Allah yang taat. Yakub itu mendapatkan gelar Israel karena dia taat beribadah. Bani Israel itu berarti anak cucunya Mbah Yakub. Anak cucunya orang yang taat beribadah. Bisa melihat, misalnya ilustrasi di kampung kita itu ada kawan namanya Haji Isom. Haji Isom itu yang punya sepupu itu. Haji Isom ini terkenal orang yang nomor 1 pergi ke masjid. Taruhlah dia aktif masjid, pokoknya orangnya reputasinya keren. Maka kalau kemudian cucunya Haji Isom itu ternyata pengedar narkoba, misalnya begitu. Yuk kemudian disebut jenengan itu lah putune Mbah Haji Isom. Itu kan maksudnya itu keterlaluan. Anda ini kan anak cucunya orang yang taat beribadah. Kok kelakuan koyo? Nah, jadi seperti itu. Kembali ke pertanyaan Pak ini. Jadi Bani Israel itu adalah sebutan terhadap anak cucunya Nabi Yakub. Itu adalah sebutan dalam konteks genetik dan genealogis. Genetik itu artinya apa? Ya secara DNA dia memang mempunyai DNA-nya Nabi Yakub. Ini unsur biologis kali. Ini unsur biologis. Lalu ada tadi saya katakan hadis dari ada unsur genetik, ada genealogis. Genealogis itu pengelompokan orang berdasarkan kesukuan, marga atau semacam apa namanya fakta, integritas, kelompok, kroni, koalisi, hal yang semacam itu. Tidak harus secara genetika. Maka muncul namanya anak biologisnya Bung Karno adalah Megawati Soekarno. Anak ideologisnya Bung Karno ya memang ada Hasto dan seterusnya seperti itu. Membuat pertanyaannya Hasto dituduh korupsi, Bung Karno korupsi nggak? Kayaknya tidak ya. Nah itu yang mau malam. Tapi ya gampang. Di Indonesia itu Hongkong gampang semuanya. Tak kira yang kira. Kembali ke pertanyaan terakhir ini, berarti Bani Israel itu adalah
sebutan untuk orang satu yang memang mempunyai DNA keturunan Nabi Yakub, atau orang yang berkoalisi, berkelompok, mempunyai ikatan emosional atau ideologis dengan Nabi Yakub. Berarti hukum asalnya itu disebut untuk orang-orang yang memang mempunyai jiwa, watak, karakter seperti Nabi Yakub. Namun dalam perjalanannya, anak cucu Nabi Yakub ini malah degil-degil tadi. Ya? Maka sebenarnya kemudian Bani Israil itu menjadi identik dengan sindiran. Maknanya menjadi pejoratif, maknanya menjadi konotatif. Maksudnya apa? Kalian itu mestinya mewarisi mbah udek-udek siwur kalian, yaitu Nabi Yakub yang taat beribadah. Ini justru yang terjadi adalah kalian itu ingkar nikmat, durhaka, membangkang, banyak narasi atau wangsulan dan wangsulan untuk melakukan pelanggaran. Jadi ringkasnya, Bani Israil adalah sebutan untuk anak cucu Nabi Yakub secara genetik maupun ideologi. Genetik itu unsur DNA, berarti terbukti secara dia memang mempunyai keturunan. Jadi misalnya kayak sekarang itu Habib itu cek ternyata memang ada keturunan dengan Rasulullah misalnya. Tapi ada juga yang ngabib, paham ya? Ngabib itu ya yo Iqbal, Bapak Timur ngomongnya konsol Arab gitu, ternyata ini jenis perawi sampai jenis Timothy udah jenis kafir lah, itu ngabib. Maka ada kiai, ada nyai, ada ustaz, ada mustad, paham ya? Ada artis, ada ngartis. Nah, ada Bani Israel, ada yang Bani Israel, paham ya? Ada orang Bani Israel di rumah keturunannya Nabi Yakub. Ini ada yang Bani Israel, wong Jawa ning ya kan. Bani Israel. Ngoten nggih. Yahud itu biasanya adalah segala yang disifatkan dalam konteks teologi. Jadi kalau tadi itu unsur genetika, unsur genealogi, ini unsur teologi. Bermula dari sesembahan orang Yahudi itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut Yahweh. Jadi ini wong loro Gusti Allah. Jadi ini wong Hindu no. Swastiastu bulan, pokoknya intinya seperti itu. Kalau orang Kristen ya Yesus Kristus atau apalah. Orang Yahudi sesembahnya disebut Yahweh, penyembahnya disebut Yahudi. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan Yahudi itu nisbatnya ke Yahuda. Yahuda salah satu pendeta yang populer, termasuk ya dinafikan gitu lah. Yahudi itu penganut Yahuda. Tapi saya lebih cenderung yang pertama, bermula dari istilah Al-Quran untuk menyebut. Jadi semacam kayak sebenarnya Yahudi itu ya namanya bahasa Ibrani. Jadi ya penyembah Yahweh. Kemudian dan dalam bahasa Arab itu biasa kita muliakan makhraj huruf yang mirip itu kemudian mengalami semacam asimilasi huruf, penyesuaian huruf. Dal sama zal itu kan miripnya. Maka dari Yahudi nisbat kepada penyembah Yahweh menjadi Yahudi, zalnya berubah menjadi zal. Itu biasa. Sin awalnya itu sirat, pakai sin menjadi sirat. Itu biasa dalam bahasa Indonesia mengalami asimilasi huruf itu. Nah, sehingga lagi ketika kita menyebut Yahud itu berarti kita ingin menyebut atribut, gelar, julukan, penisbatan seseorang secara teologi.
Kalau kita menyebut Bani Israel, maka kita akan menyebut dengan atribut penisbatan secara genetika atau genealogi tadi. Sehingga dapat kita tarik pemahaman kurang lebih bahwa tidak semua orang Bani Israel, tidak semua orang Bani Israel itu Yahudi. Mengapa? Karena orang Bani Israel juga ada yang Muslim, juga ada yang Kristen, juga ada yang ateis dan seterusnya. Tapi kalau Yahudi itu berarti cenderungnya kepada pemahaman keagamaan. Alias dia bukan Muslim, juga bukan Kristen, juga bukan Hindu. Bisa dipahami ya? Wong Yahudi berarti wong sing agamanya Yahudi. Wong Bani Israel sing mungkin agamanya Kristen atau Islam atau orang agama sama sekali, atau Yahudi juga. Ngoten nggih. Jadi istilahnya kayak mungkin Yahudi itu lingkaran kecil. Ya kemudian lingkaran besarnya adalah Bani Israel. Ngoten nggih. Setiap orang Yahudi itu mestinya dia harus orang Bani Israel. Dan kira begitu. Tapi tidak semua orang Bani Israel itu Yahudi. Loh, bahkan negara Israel sekarang itu kan ada orang Israel tapi Muslim, orang Israel haji, mau ya bingung, lah haji dia dan pakai paspor mana gitu, sudah bingung. Tetapi kalau dia orang Muslim dia, wong dia harus haji. Kan Saudi itu berhubungan diplomatik juga dengan Israel, wah pokok pondok. Lah kan isunya begitu di bawah tanah, lah kurang lebih. Dan orang Indonesia ya iyo, Indonesia kan pernah beli pesawat Israel lewat Singapura nanti. Intinya sekali lagi Yahudi. Maka kemudian asosiasi kita agama, teologi, akidah, keyakinan. Bani Israel, genetika, genealogi. Mana lagi mbahnya dia Israel adalah Nabi Yakub. Dalam perjalanannya ketika kita menyebut Bani Israel. Jadi dulu itu sebenarnya Allah itu ingin memuliakan orang Bani Israel dengan menyebut ini anak putune wong sing taat beri ibadah. Sebenarnya diberi anugerah dan juga pujian gitu. Yang kan pada faktanya mereka suloyo tadi. Ini pada muliakan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Ada hal yang baik dan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan dan kekhilafan yang seluruhnya mohon maaf. Marilah kajian yang sudah sampai pagi kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.